Masuk malam lagi, kurang lebih habis maghrib. Saya ketemu sungai, saya mau cuci kaki bang. Setelah saya cuci kaki, saya noleh sebelah kiri bang. Kenapa saya menoleh? Karena saya mendengar suara orang panggil, wow. Saya noleh sebelah kiri, saya ngeliat bang tiba-tiba. Terus orang tua saya bilang, kamu habis dari mana nak? Katanya seperti itu. Kenapa 3 hari ini nggak kelihatan? Katanya seperti itu. Dia mengatakan 3 hari bang. 3 hari. Kata orang tua saya, perasaan saya 1 minggu perjalanan. Tapi orang tua saya mengatakan saya nggak kelihatan cuma 3 hari doang. Nah di situ bang, ketakutan saya luar biasa banget. Ini di luar nalar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Vlog. Gimana kabar teman-teman di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, gampang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu tamu jauh, ya betul, dari Sumatera Barat. Nah kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu di sana. Dan tadi di belakang layar beliau sempat cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Rio bang. Bang Rio. Bang Rio. Nah, by the way sumbarnya di mana nih bang? Sumatera Barat. Jambi bang, Jambi Muara Tebo bang. Oke, sapa dong bang warga Muara Tebu. Halo dulur-dulur saya galonyo. Semoga kita keadaan sehat selalu, dilimpahin rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini kejadian tahun berapa nih bang Rio? Tahun 2017 bang. 17, oke. Berarti udah hampir 6 tahun yang lalu kurang Iya lebih. benar bang. Oke, tahan dulu Bang Rio ya. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri. Donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman warga Bandung dan warga Jogja, Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah bukan. Dan warga Jogja. Nah, insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 10 Februari kita mau ngadain nih roadcast di Bandung Kota. Jadi buat teman-teman warga Bandung yang punya kisah pengalaman horornya, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Nanti kita podcast di Bandung, kita atur waktunya, kita atur jadwalnya. Dan juga nih buat teman-teman yang ada di Jogja, kita juga mau ke sana nih, insya Allah tanggal 27 Februarinya. Jadi buat teman-teman nih, warga Jogja yang punya kisah pengalaman horor, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Nanti kita podcast di sana, kita gibah misteri di sana. Oke, kami tunggu ya. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Rio, kisah pengalamannya nih? Saya memiliki profesi di bidang jurnalistik. Oke. Jadi saya sering terjun di lapangan, investigasi untuk membantu masyarakat mana yang membutuhkan saya. Dulu saya investigasi ada salah satu perusahaan. Sebelumnya bang, ini bahan-bahan argumentasi saya sudah saya siapkan dengan matang dari rumah. Jadi saya sebelum terjun ke lapangan itu, argumentasi saya itu apa sih bahan saya mau saya bawa itu pasti saya siapkan bang sebelumnya. Nah ketika terjun di lapangan, ketemu dengan lawan argumentasi saya ini, seketika saya ini ngomong aja susah gitu. Macam bahan apa yang mau saya bicarakan, apa yang mau saya sampaikan itu macam mulut saya ini macam tertutup gitu. Oke. Waktu itu mau argumentasi apa tuh Bang? Ada dulu salah satu karyawan di PHK sepihak. Dia menuntut hak-haknya, perusahaan meniadakan. Katanya tidak ada, katanya seperti itu kan. Jadi masyarakat ini minta bantu pengarahan dari saya. Nah saya bantu gitu bang, ceritanya. Nah karena saya penasaran bang, kenapa hal demikian bisa terjadi. Padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu. Ketepatan saya ada satu orang tua yang sudah saya angkat seperti orang tua sendiri. Dan dia pun sebaliknya seperti itu dengan saya. Namanya Muhammad Kohar. Dia asli orang Banten, orang Batu Quran. Tapi masa-masa transmigran dulu, mereka kan barengan, kelompok dikirim ke sono, ke arah Jambi. Nah kenalannya di sono lah, di Jambi. Karena udah kenal lama, dianggap orang tua. Jadi setiap apa kendala-kendala saya cerita sama beliau. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, saya balik ke rumah, habis maghrib, kurang lebih habis maghrib, saya langsung main ke rumahnya. Saya disuduhin kopi. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, saya cerita.
Bah, kenapa ya bah? Padahal sebelumnya saya belum pernah mengalami hal seperti yang saya ceritakan tadi, saya bilang. Apa sih bah penyebabnya? Saya bilang seperti itu. Oh begini Rio, kamu terlalu polos dan terlalu tulus, katanya seperti itu. Bukan kita tidak percaya sama Maha Kuasa, tetap kita percaya sama Maha Kuasa. Akan tetapi kalau di bidang kamu sangat banyak rintangan dan sangat banyak cobaan. Sebenarnya kamu harus perlu dibekali. Kemarin saya mau ngomong seperti itu sama kamu, takutnya bertolak belakang. Terpulang kepribadian kamu sendiri. Oke bah, saya bilang gitu. Jadi pak, saya minta bantu, minta solusinya gimana. Jadi maksudnya nih pas Bang Rio lagi berargumentasi tiba-tiba bungkam mulu. Bungkam bang, nggak bisa ngomong bang. Gimana ya? Saya mau ngomong, saya nggak pede gitu. Dan setiap apa yang mau saya sampaikan itu saya lupa. Lupa kayak gitu. Kayak dibikin linglung gitu ya? Kayak bikin linglung bang. Jadi seakan-akan saya ini macam orang bodoh gitu. Terus kemudian saya minta solusi ke Abah, bah gimana bah? Caranya bah, saya bilang seperti itu. Nah begini Rio, kamu belum tahu ya cerita Jambi, katanya seperti itu. Nggak tahu bah, yang saya tahu areal lokasinya di mana-mana, areal mana, daerah mana saya tahu bah. Tapi kalau untuk seperti yang Abah maksud, saya nggak paham bah sama sekali, saya bilang gitu kan. Kamu nggak tahu, di sini Rio ada namanya suku Talang Mama. Talang Mama itu kalau sekarang ini udah terbagi 3. Di daerah kita bagian Tebo ada 1 kampung, di areal bagian Kerinci ada 1 kampung. Nah kampung aslinya orang tidak tahu, yang hanya tahu sebatas itu doang. Kampung aslinya ada di tengah-tengah Bukit 30. Kalau kita ini di kaki Bukit 30, katanya seperti itu. Ketepatan bang, rumah saya itu tidak jauh bang dari hutan lindung Alam Jambi. Nggak jauh, kurang lebih kalau naik sepeda motor sih 1 jam lah dapat ya perjalanan. Nah kemudian dia cerita, di tengah-tengah Bukit 30 ada 1 kampung namanya Talang Mama. Kampung tersebut berdasarkan Abah ketahuin, itu ada kampung, ada orang penghuninya. Tapi penghuninya ini ya manusia, katanya seperti itu. Tapi ketika keluar dari kampung ini berbentuk macan gitu. Kalau ketika Abah cerita yang orang belum betul-betul kenal, orang kira ini Abah ini orang gila, orang linglung gitu. Caranya itu nggak masuk akal gitu. Tapi benar-benar ada, katanya seperti itu. Jadi karena berhubung bang saya penasaran, karena memang saya dari kecil orangnya penasaran tinggi bang. Dalam segala bidang saya penasaran. Nah tapi untuk dunia dibilang untuk goib gitu, untuk makhluk-makhluk halus, dulu belum pernah saya menjalani kesononya bang. Setelah kenal sama si Abah inilah. Jadi sebelum ke sana Rio, katanya seperti itu, mental kamu harus diasah dulu. Kamu siapkan diri dan berikan kesediaan kamu kalau memang kamu benar-benar siap nggak kamu melihat makhluk halus, katanya seperti itu. Nah terus bang saya langsung merinding bang. Itu di rumahnya Abah itu? Di rumahnya si Abah. Merinding, ya gimana bang? Saya bilang gitu. Saya mikir-mikir bang, karena belum pernah, saya takutnya mental saya terpukul. Cuman karena berhubung si Abah ini meyakinkan saya beranikan diri. Siap bah, saya bilang seperti itu. Nah kemudian ada berupa air dan ada minyak tersebut dioles ke sini saya. Nanti ketika kamu melihat sesuatu, kamu diam aja, kamu cukup perhatiin. Ketika ada rasa takut, lawan rasa takut kamu. Kamu nggak kenapa-kenapa, kamu nggak bakal diganggu. Ada apa di sini, katanya seperti itu. Karena di ruang lingkup saya ini banyak, katanya seperti itu. Karena rumah si Abah ini bang, itu papan, keliling papan. Lantai rumahnya nggak lantai tanah, nggak ada pakai alas. Oh langsung tanah? Langsung tanah bang. Jadi rumahnya itu berantakan banget. Kalau orang nggak biasa ke rumahnya, masuk ke rumahnya aja orang udah berinding gitu bang. Itu rumahnya di perkampungan atau tengah-tengah hutan atau pinggir hutan atau pinggir jalan gitu? Di pinggir hutan bang. Pinggir hutan? Pinggir hutan. Rumah dia itu cuman sendiri. Rumahnya cuman 1 doang di situ rumah. Nah kalau kampung di seberangnya lagi. Tempat saya kan di seberangnya lagi. Setelah saya dikasih minum air putih, baru saya diolesin minyak. Kita ngobrol, kurang lebih ada 3 menit. Saya melihat suara, mendengar suara ada di sebelah kanan, tak gitu. Macam orang gimana ya, lagi gempur-gempuran pakai tong, tak pakai apa, suaranya berisik lah. Iya, debak-debuk. Iya. Nah habis itu saya udah mulai takut, udah mulai merinding. Kemudian tiba-tiba ada sosok. Pertama saya lihat rambut bang. Rambut ini panjang dan bentuknya berantakan. Nah saya takut, langsung gini kan saya mata saya bang, saya tutup gini. Kamu kenapa?
kamu gak usah takut, kata si Abah. Lawan katanya. Tetap saya tutup mata saya. Datang si Abah langsung tarik tangan saya. Lawan. Ada Abah di sini, katanya seperti itu. Kamu harus lihat, perhatikan. Apa bentuknya, katanya seperti itu. Nah kemudian saya berdoa dalam hati. Nah makin lama bentuknya ini bang, makin jelas. Rambutnya panjang, berantakan, keriting gitu kan. Terus ini wajahnya ini banyak kesayatan gitu. Sayatannya satu arah bang. Satu arah, tapi banyak. Terus dia langsung pelototin saya gini. Perasaan saya wajah dia itu dekat bang ke saya. Matanya putih, melotot gitu. Pelototin saya gini. Saya ketakutan langsung gini. Kenapa? Udah kamu lawan, katanya seperti itu. Karena belum biasa dan belum pernah, baru itu pertama sekali. Tetap saya ketakutan, tetap kembali si Abah narik tangan saya lagi. Saya lihat masih ada. Kemudian saya nunduk sebentar gini. Terus saya lihat lagi, nggak ada lagi bang, menghilang. Nah menghilang, saya udah mulai tenang. Perasaan saya udah aman kan gitu. Tapi masih keringat dingin lah saya pada saat itu, keringat dingin bang. Itu sosoknya yang Bang Rio lihat itu di tembok nempel atau di bawah atau terbang? Dia di tembok bang, dia apa bang? Dinding. Karena dia papan kan, dinding. Dia jalannya itu ngesot bang, ngesot. Ini jarinya panjang nih bang, kukunya panjang, warna hitam bang, ngesot. Jadi baju dia itu nggak bisa mengatakan warna apa, pastinya bajunya jorok lah, gitu. Kalau awalnya kalau saya lihat itu warna putih sih bajunya, cuman jorok, banyak bekas-bekas sobek-sobekan gitu bang. Nah setelah hilang, udah saya perasaan tenang, terus si Abang ngobrol, Rio kita jalan dulu, kita ke belakang. Ngapain? Ngambil tebu hitam. Ketepatan di rumah si Abah itu banyak tumbuh-tumbuhan untuk obat-obat gitu bang. Macam tebu hitam, ada asam apa, saya nggak tahu lah jenis-jenisnya bang. Ketika kita jalan ke belakang barengan, kamu duluan aja ke bawah. Kita ambil ada juga di bawah, katanya seperti itu. Kurang lebih itu habis isah bang. Habis isah kita keluar, pergi ke arah belakang. Si Abah, saya nggak tahu dia itu pura-pura atau memang sengaja, saya nggak tahu. Kamu jalan aja dulu ke depan, ntar tunggu di pohon pisang, kita mau ngambil ada lagi buahan di bawah, katanya seperti itu. Dia metik tebu hitam tersebut, tebunya kecil tuh bang, warnanya hitam. Saya jalan ada pohon pisang, ada suara kecil nangis. Saya mulai merinding, saya bilang, bah, saya bilang gitu. Suara saya kuat, karena saya takutan kan. Bah, ada suara anak kecil bah, saya bilang gitu. Udah dari tadi saya bilangin, kamu diam. Ketika ada dengar sesuatu apapun, kalaupun ada kamu melihat dia ngajak ngobrol, udah kamu diam, santai aja. Anggap kamu nggak melihat dia. Kamu bergaya itu seakan-akan kamu nggak melihat dia gitu. Ketika kamu nanti merasa itu melihat dia, kamu nanti mau diganggu, katanya seperti itu kan. Iya bah, saya bilang gitu. Saya jalan karena dengar suara anak kecil, saya penasaran bang. Awalnya takut, jadi timbul juga penasaran. Saya lihat ada anak kecil. Anak kecilnya itu usia antara 6 atau 7 tahun gitu bang. Yang saya lihat ini. Awalnya saya lihat fisiknya doang bang. Dia cuma pakai pempres, kalau sepelihatan saya itu pempres ya. Jadi rambutnya bang panjang bang, lurus. Dia ukuran rambutnya itu sampai ke lutut. Lutut kaki dia. Jadi saya bingung, masa sih ada anak kecil rambutnya panjang? Saya bilang seperti itu dalam hati saya kan. Nah karena berbentuk wujudnya anak kecil, saya nggak terlalu takut. Ya biasalah dibandingkan sebelumnya. Rasa takutnya jelas sih ada. Cuman dibanding yang pertama saya lihat, lebih serem yang pertama. Lebih serem yang pertama bang. Kemudian setelah itu, si Abah nyusul saya, langsung ngajak masuk lagi ke rumahnya. Tadi kan katanya ngambil buah di belakang. Maka saya berpikir kalau dia itu hanya memang sebatas nguji saya. Masuk di belakang, nah singkat cerita, saya dikasih tebu, tiga tebu. Tebu yang dipetiknya tadi ada tiga biji. Terus dia bilang, kamu tanam di tepi rumah kamu, bentuk persegi katanya gitu kan, di depan terus di belakang. Katanya seperti takutnya dia ngikutin, dia berbuat yang enggak. Yang kamu pasang ini berupa pagar goib, katanya seperti itu. Saya ambil, terus saya tanam sampai ke rumah. Saya balik ke rumah itu kurang lebih jam 10 bang, jam 10 malam. Saya sampai di rumah, saya tidur. Saya nggak melihat jam, tiba-tiba saya bangun, saya nggak melihat jam. Ada suara gedor-gedoran di kamar saya, dar gitu kan, macam ada yang nepuk. Ketempatan kamar saya papan bang, separuh beton. Kalau rumah saya separuh beton, jadi ketempatan atasnya papan, dar. Siapa? Saya bilang gitu kan, nggak ada sautin. Saya keluar, nggak ada orang. Wah,
Nggak ada orang. Nggak ada orang. Ini perasaan berarti saya ini hanya bawa halusinasi aja gitu kan, karena berhubung tadi itu saya berpikir udah saya bawa baring lagi. Nah selang 2 menit dengar lagi suara orang jalan, tak 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 tak. Di depan kamar saya bang, dengar suara orang jalan. Siapa dalam hati saya? Saya diri, saya intip ada sela untuk mandang di luar. Saya lihat, saya intip, gak ada orang di saya. Tapi berasa ada yang jalan. Ada jalan bang. Tak, tak, Gila, tak, merinding. tak. Nah habis itu saya ketakutan, udah saya langsung kunci kamar, kunci rapat-rapat, saya tidur langsung tutup bang, pakai selimut. Tutup langsung aja, langsung pakai selimut. Nah saya bangunlah besokan hari-harinya. Baru 3 hari kemudian, karena berupa itu amanah dari si Abah, saya suruh lagi main ke rumahnya. Saya diarahkan lah bang ke salah satu kampung yang saya katakan tadi, kampung Talang Mama luar. Kamu cari nanti ada situ salah satu orang tua. Itu termasuk orang tua banget. Jadi tidak perlu saya sebut namanya. Kamu pergi aja langsung ke sono. Kayak seperti itu. Kamu tanya orang kampung situ. Iya bah, saya bilang. Jadi pakaian saya bah langsung saya bawa bah, saya bilang. Nggak usah dulu, kamu ke sana dulu. Kalau nanti kan pasti kamu suruh pulang. Orang nggak jauh, kampung di sebelah katanya gitu kan. Oke bah, saya bilang. Nah singkat cerita saya pulang lagi ke rumah. Saya permisi sama orang tua mau berangkat ke sono. Ya udah silakan kata orang tua, karena orang tua saya orangnya fair. Iya. Ya udah kamu silakan. Dia percaya saya mau pergi kemana, orang tua saya percaya aja gitu. Saya pergilah ke kampung Talang Mama ini. Saya carilah yang ditujukan, yang dikasih tahu tadi sama si Abah Muhammad Kohar tadi. Itu ke sana Bang Rio sendiri? Sendiri Bang. Oh sendiri. Sendiri naik sepeda motor. Iya, iya. Saya berangkat di situ siang hari bang, kurang lebih jam 2. Jam 2 berangkat ke sana. Saya cari tahu lah mana rumah si Abah, saya bilang gitu kan. Nah ditunjukkan lah ada salah satu pemuda ditunjukkan, oh sebelah sana katanya. Rumahnya itu dinding bambu bang, dinding bambu. Saya main ke situ, ngobrol sana sampai kurang lebih setengah 3. Setengah 3 sore. Saya ngobrol, silaturahmi, kemudian saya sampaikanlah apa maksud tujuan saya ke situ. Saya pengen melihat namanya kampung Talang Mama yang asli, saya bilang seperti itu. Siapa yang mengarahkan kamu di sini? Namanya Muhammad Kohar, orang Batu Quran, saya bilang seperti itu. Oh iya saya kenal, katanya seperti itu. Oh kenal ya? Memang benar-benar kamu mau ke sana? Kata si Abah tersebut. Iya bah, saya bilang gitu. Oke sekarang begini, kamu malam Selasa kamu datang balik lagi ke sini. Cukup kamu bawa pakaian serap kamu cuma 1 setel doang katanya. Terus kamu bawa 1 senter, rokok gudang garam sebungkus, beserta koreknya dan roti mari susu. Kan ada yang bulat bang, roti mari susu yang bulat. Iya. Kamu nggak perlu bawa bekal-bekal nasi, bawa periuk nggak perlu. Tapi gimana bah, saya bilang perjalanan 1 minggu saya mau makan apa di sana bah, saya bilang gitu kan. Udah kamu nggak usah banyak tanya. Yang pastinya kamu selamat asalkan kamu ikut arahan saya, katanya seperti itu. Dan kemudian niat kamu benar-benar tulus. Tapi kalau saya lihat dari secara kasat mata kamu ini memang orangnya baik dan tulus-tulus, katanya seperti itu. Ya. Makanya saya langsung cepat ngerespon kamu, katanya seperti itu kan. Oke siap bah, saya balik lagi ke rumah. Nah tepatnya hari Selasa jam 5 saya berangkat dari rumah. Oh berarti besoknya? Bukan, selang 2 hari. Oh selang 2 hari. Selang 2 hari, itu masuk hari Selasa, ketepatan hari Minggu saya ke sononya kan. Nah, hari Selasa sore jam 5 saya ke sana. Katanya sih habis maghrib. Cuman saya namanya bang waktu kan saya nggak tahu. Mana tahu ada kendala di jalan. Saya pikir ya udah berangkat lebih cepat aja. Kan bisa aja ngobrol di sana. Saya berangkat, saya bawalah persiapan yang dikatakan si Abah tadi. Sampai di sana, cepat banget Rio katanya seperti itu kan. Iya bah, karena berhubung di rumah juga nggak ada kegiatan lagi. Ya udah, sepanjang itu kita ngobrol sebelum berangkat. Kalau berangkatnya sih katanya habis Isya. Jadi bah kira-kira bah berapa jauh bah dari sini ke kampung Talang Mama itu, saya bilang seperti itu. Kita itu nggak boleh bawa apa, jalan kaki, nggak perlu bawa alas kaki. Oh nyeker? Nyeker. Kalau itu perjalanan 1 minggu. Ah 1 minggu? 1 minggu. Oh, gila. Saya mikir, waduh jalan kaki 1 minggu. Apes saya ini dalam hati saya kan. Cuman karena saya yakinin, karena ini kan bukan dunia seperti yang biasa saya lihat.
ya pasti ada jalan keluar lah. Saya bilang seperti itu kan, pasti saya bisa hadapin. Gak mungkin si Abah ini ngasih ujian jalan sejauh itu kalau memang saya tidak bisa. Saya diperbolehkan berarti saya bisa, dalam hati saya. Oke, singkat cerita, ketepatan habis isya, saya suruh siap-siap berangkat. Sendal kamu mana? Dia takut saya bawa sendal. Nah, terus diambil sendal ini, simpan ke dalam. Udah kamu berjalan menuju arah terbitnya matahari. Patokan kamu arah terbitnya matahari katanya. Jadi kamu pedoman kamu terbitnya matahari. Perjalanan. Oke, Bah. Kamu berdoa dulu, berdoa dalam hati, kamu baru jalan. Berangkat ke sana sama siapa Bang Rio? Sendirian, Bang. Sendiri? Sendirian. Wah, gila. Terus abang gak ikut si bapak itu? Enggak. Abang gak ikut? Karena memang itu Bang persyaratannya. Oke. Harus sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi habis isya saya berangkat jalan kaki. Di hari pertama saya melewati ada satu air terjun. Kurang air terjun tersebut 12 meter. Oke. Nah, di sebelahnya ada goa, Bang. Berarti masuk hutan ya? Masuk hutan, Bang. Hutan lindung. Hutan lindung Bukit 30 Jambi. Dan itu malam-malam atau siang tuh? Saya berangkatnya habis isya, Bang, malam. Habis isya? Iya. Di malam pertama itu, saya melewatin itu, saya udah mulai takut, Bang. Air terjun, saya bilang tadi ukurannya kurang lebih, menurut taksiran saya 12 meter lah. Baru di sebelahnya ada goa. Nah, saya penasaran, Bang, lihat goa ini, Bang. Saya belum pernah seumur umur, saya belum pernah lihat goa sebelum kejadian itu. Belum pernah sama sekali. Oh, ternyata seperti ini bentuk goa. Saya lihat dari luar. Ada suatu daya tarik lah dari goa ini. Sehingga saya pengen gitu mungkin ke dalam. Suara-suara ngawang itu banyak, Bang. Suara bayang-bayangan gitu. Macam suara orang menjerit, "Woi," gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian karena saya bawa satu senter kan. Nah, senter itu kalau malam saya aktifin, Bang. Nah, karena penasaran lihat goa tersebut, saya senter. Saya berjalan. Nah, pas depan goa itu, suara itu banyak banget. Suara-suara bayangan. Terus saya senter-senterin gak ada apa-apa. Yang adanya cuman kelelawar, walet. Oh, ini pasti bekas-bekas sarangnya macan dalam hati saya kan. Karena Jambi terkenal dengan harimau Sumateranya kan gitu. Jadi saya penasaran. Karena saya dibekalin, saya nggak ada takut. Adapun harimau apa gitu saya nggak takut. Karena saya merasa udah terbekalin. Diberangkatkan sama si Abah tadi. Terus saya masuk. Jadi mau masuk ke dalam itu dia, Bang, agak naik, Bang. Ada batu-batu udah tua. Nah, agak berlumpur. Jadi saya raba-raba di mana tempat tumpukan tangan sama kaki saya bisa saya naik. Dari situ ada sebentuk pintu masuk. Ini dia bentuknya agak bulat. Saya senter ke dalam. Nggak ada apa-apa. Tapi bulu roma saya merinding, Bang. Merinding. Percaya diri. Saya harus lihat di dalam ini. Saya dalam hati saya. Saya masuk, loncat ke dalam. Saya lihat sarang walet banyak banget. Nah, saya senter lagi. Nggak ada. Makhluk-makhluk halus pada saat itu nggak ada saya lihat. Cuman kalau suara-suara itu, Bang, banyak banget, Bang. Setiap menit itu suara-suara itu selalu kedengaran, Bang. Selesai saya keluar dari situ, saya istirahat ada di satu pohon besar. Saya istirahat lelap, saya tidur. Berarti di hutan ya? Di hutan, Bang, ya. Gila ya. Nah, saya merasa saya agak lapar sedikit. Ya udah, roti ini saya makan. Roti saya makan cuma 2 biji doang, udah kenyang, Bang. Cuma 2 biji doang saya makan udah kenyang. Perasaan saya ini saya udah makan banyak gitu. Setelah makan roti ini, saya jalan lagi. Masuk malam lagi. Kalau siang nggak ada, biasa-biasa aja. Masuk malam lagi. Kurang lebih habis maghrib. Saya ketemu sungai. Karena kaki saya udah banyak kotoran, saya mau cuci kaki, Bang. Sambil hidupin senter, saya nyalain api di sebelah sungai ini. Saya mau istirahat sebentar kan, saya hidupin api, saya cuci kaki. Setelah saya cuci kaki, saya noleh sebelah kiri, Bang. Kenapa saya menoleh? Karena saya mendengar suara orang panggil, "Woi," gitu. Tapi suara itu berbayangan. Saya noleh sebelah kiri, saya ngeliat, Bang, tiba-tiba ada ular besar, Bang. Belum pernah saya lihat ular sebesar itu. Terus saya kucek-kucek mata saya gini-gini kan. Ini beneran ular apa enggak sih dalam hati saya? Saya kucek-kucek lagi. Iya, ternyata beneran ular, Bang. Ularnya itu dia ngelilit badannya sendiri. Karena saya penasaran. Kalau dari pandangan saya kurang lebih 15 meter lah.
Jarak saya sama ular itu 15 meteran. Jadi saya penasaran, saya dekat. Saya lebih dekat lagi sedikit. Cuman terlalu dekat saya nggak berani. Saya senter. Matanya itu gimana berpancar bang, namanya hewan kan. Iya. Itu hampir merata itu kita senter. Terus tiba-tiba dia gini bang, ngakak seperti ular kobra. Oh begini ya. Tapi badannya saya perhatiin kayak ular piton. Dalam logika saya nggak mungkin ada ular kobra segede itu. Kayak kucek lagi mata saya bang. Ini beneran nggak sih dalam hati saya? Saya kucek lagi, memang benar. Tidak mau bergeser ular itu selalu gini, ngadap saya bang. Karena saya takut, kepalanya sudah mulai ke depan, saya takut bang. Ini takutnya ular kobra, nanti saya disembur dalam hati saya. Terus saya menjauh sedikit. Karena saya kesenggol sama ranting kayu, saya ngeliat ke bawah. Habis itu ngeliat lagi, ularnya nggak ada lagi bang. Hilang. Ularnya hilang. Ular ini kemana? Terus saya cari bang, ular ini. Saya senterin, nggak ada. Di sekitaran situ nggak ada lagi. Berarti ini penunggunya dalam hati saya. Kembali lagi saya berjalan. Nah, kurang lebih saya ada berjalan 1 kilometer. Ya namanya kan itu hutan lindung bang. Tapi di hutan itu, saya yang herannya itu, hutannya bersih lah. Nggak ada rumput-rumput, nggak ada. Cuman pohon-pohon gede itu banyak. Saya berjalan lagi kurang lebih ada 1 kilo bang. Di dalam hutan ini. Itu jam saya nggak tahu jam berapa, yang pastinya malam bang. Kalau maghrib sih itu udah lewat jam maghrib. Karena patokan saya berjalan itu kan matahari, timbulnya matahari. Gokil sih lu bang, sendirian masuk hutan. Jadi saya berjalan kurang lebih 1 kilo. Saya dengar suara perempuan nangis bang. Ini perempuan nangis ini di sebelah mana suaranya? Saya lebih teliti lagi mendengar. Ada di depan. Suaranya ada di depan. Saya berjalan ngikutin suara ini. Tiba-tiba perempuan itu ada di depan saya bang. Ada pohon gede. Perempuan itu nutupin bang. Wajahnya itu ditutupin sama rambutnya. Dia sambil nunduk gini. Katanya seperti itu. Terkejut saya bang. Saya lari ke belakang. Gila. Saya lari ke belakang. Pikir, kenapa saya takut dalam hati saya? Apa mungkin itu benar-benar orang dalam hati saya kan? Saya balik lagi, penasaran. Balik lagi saya lihat perempuan itu masih di situ bang. Saya cuma melihat sebatas betisnya doang ke bawah karena dia menunduk seperti ini kan. Nangis lagi. Saya bilang, Mbak, dia masih nangis makin deras dia nangis. Mbak, kenapa Mbak? Mbak kesasar ya, saya bilang seperti itu kan. Tiba-tiba dia langsung tegak, rambutnya gini. Itu wujud yang saya lihat itu bang, sama percis seperti wujud yang saya lihat di rumah si Abah Kohar itu. Rambutnya itu yang saya bilang berantakan, wajahnya kena saya. Dia langsung melotot bang. Saya ketakutan bener. Saya langsung lari 1000. Mau ada apapun yang saya pijakin, saya nggak peduli lagi, saya nggak terasa lagi, saya langsung kabur lari jauh. Saya kabur karena berhubung saya kecapean bang, lari. Saya tidurlah di tengah-tengah hutan itu. Saya nggak sadar lagi tidurnya itu, nyari tempat tidur saya nggak sadar lagi. Penting saya di mana tempat saya baring dari di situ. Langsung saya tidur lelap. Tiba-tiba saya bangun udah pagi. Kemudian saya mulai lapar lagi. Saya ambil lagi roti, saya makan 2 biji doang. Udah terasa kenyang, udah fit, udah segar. Itu struktur hutan itu bang naik turun kayak bukit-bukit gitu? Naik turun bang. Atau datar aja hutan? Enggak bang, naik turun bang. Terkadang dia itu tinggi bener kita naik. Jadi betis ini bang, aduh sangat lelah lah perjalanan itu. Sangat melelahkan. Nah ketepatan malam hari yang saya lihat perempuan itu memang sangat lelah saya rasa. Jadi saya nggak sadar lagi, saya tidur, tiba-tiba udah pagi. Kemudian saya melihat lagi arah terbitnya matahari. Saya mulai jalan lagi. Itu masuk hari ketiga. Hari ketiga saya menelusuri lagi mengikuti arah matahari. Selama hari ketiga ini saya nggak ada melihat apa-apa. Kalau namun suara itu selalu bang. Namanya di tengah hutan. Ya kalau binatang-binatang sih sering ketemu macam binatang kijang, ular-ular biasa sering, monyet. Banyak lah namanya di hutan lindung bang. Masih hutannya masih alami lah. Iya, belum terjamah kali. Iya, gajah juga pernah saya lihat di situ. Oh, gajah. Juga. Saya pernah di hari kelima itu,
Hari kelima saya pernah melihat gajah. Jadi ini kan masuk hari ketiga, nggak ada melihat apa-apa, terus masuk hari keempat bang. Saya berjalan lagi, terus ini hutan ini tinggi bang, naik ke atas. Saya jalan kaki itu macam saya naik tembok. Saya jalan-jalan sambil ngerayap gini. Nggak sampainya di atas, ada danau kecil. Danau kecil, saya situ minum. Airnya jernih bang, namanya air hutan kan. Saya minum di situ, istirahat, sambil makan roti lagi. Kemudian, saya mau cari kayu, ngumpulin kayu, mau nyalakan api unggun. Karena berhubung udah malam, saya kumpulin kayu. Nah tiba-tiba saya dengar suara anak kecil nangis bang. Anak kecil nangis, lebih teliti mendengar arah mana ini suara. Nah, ketepatan arah berdiri saya, arah terbitnya matahari, suaranya ada sebelah kiri. Ada sebelah kiri, saya pergi ke arah kiri. Kemudian suara nangisnya nggak ada lagi bang. Adanya suara anak kecil lagi tertawa gitu, lagi gembira gitu. Rame lah suara anak-anak kecil gitu. Suaranya itu kembali ke arah saya yang sebelumnya bang. Nah saya putar arah lagi, saya pergi ke tempat saya semula. Suaranya ada di depan saya. Saya jalan. Saya melihat ada satu anak kecil. Anak kecil ini saya lihat awalnya rambutnya pendek, biasa layak anak kecil. Kurang lebih usianya 7 tahun, 8 tahun gitu. Dia bermain, itu bentuk hewan saya lihat semacam bentuk kancil bang. Anak kecil itu? Iya, dia lagi bermain, lagi megang-megang kepalanya hewan ini. Saya lihat rambutnya biasa. Iya, anak kecil kok bisa ada di tengah hutan, dalam hati saya. Saya mendekat, lah rambutnya nambah bang. Saya dekat lagi, rambutnya makin nambah. Jadi semakin saya dekat, rambutnya makin panjang bang. Saya berhenti, ya rambutnya seperti itu, seperti yang saya lihat terakhir gitu bang. Bentuk wajahnya si imut bang, cuman pucat gitu. Pertama saya lihat bentuknya macam bentuk tuyul gitu. Saya kira tuyul, apa memang benar anak kecil gitu kan. Ketika saya mulai dekat, rambutnya makin panjang. Terus saya sautin, dek, saya bilang seperti itu. Dia nggak pedulikan suara saya, dia nggak pedulikan. Dia asik bermain, menabok-nabok kepala kancil tersebut, hewan tersebut. Nah kemudian kancil ini kabur, dia ikutin larinya kencang. Dia lari sekitaran situ aja bang, dia lari. Wah ini nggak beres dalam hati saya. Berarti ini bukan manusia, ini makhluk halus dalam hati saya. Karena dia lari, makanya saya bilang ketika jarak saya makin dekat, rambutnya makin panjang. Karena setiap saya, itu berupa jarak, dia lari, dia agak menjauh, rambutnya makin kecil lagi bang. Dia lari arah dekat saya lagi, rambutnya panjang. Saya nggak tahu itu bentuk apaan, saya nggak tahu. Baru pertama kali lihat bang. Terus bang Ria sapa atau cuekin aja? Saya sapa bang. Dek, saya bilang, dia nggak menghiraukan suara saya, nggak menghiraukan panggilan saya, sahutan saya nggak dihiraukan. Ya udah, makin lama saya mulai ketakutan bang. Saya putar arah, saya hiraukan ini anak kecil. Saya kembali lagi tempat saya tadi, itu ada danau kecil yang saya nyalakan api unggun. Saya kembali lagi istirahat ke situ. Nah kemudian setelah saya istirahat bangun, masuk hari kelima sampai ke hari keenam bang. Oke. Kalau hari kelima saya cuman banyak melihat binatang-binatang buas lah, seperti harimau. Lo lihat itu bang? Lihat bang. Gila. Lagi ngapain tuh harimau yang abang lihat? Harimau itu lagi jalan bang. Ada yang jalan di atas itu kan berupa segerombolan bang. Kalau saya lihat itu, ya namanya harimau, saya takut bang. Saya kalau ketika lihat itu saya menjauh. Nah ketemu gajah sangat besar bang. Yang namanya hutannya masih alami. Jadi hari kelima, hari keenam saya nggak lihat apa-apa. Saya membawa bekalan saya itu. Masih aman tuh logistik bang? Masih bang. Air itu ada, saya bawa rokok gudang garam merah itu ada saya bawa. Korek itu sudah saya gunakan ketika saya istirahat, saya hidupin api, tempat saya untuk menghangatkan badan kan gitu. Kemudian roti, kalau roti itu bang, saya makan itu paling-paling cuma 2 kali dalam sehari. Nah, 2 kali? Iya. 2 roti? Cuma 2 roti. Sekali makan itu cuma 2 roti. Itu 2 roti itu saya udah maksa bang, udah merasa kenyang sebenarnya. Oh, berarti nggak makan nasi sama sekali? Nggak ada bang. Gokil ya. Kayak pengembara jadinya ya? Iya. Rotinya roti mari yang susu yang bulat kan ada. Iya. Itu saya makan 2 biji. 2 biji sekali makan dalam per hari itu saya hitung ada 2 kali. Pagi sama tengah malam doang. Itu jadwal saya makannya. Karena pada jam itu memang saya kelaparan. Di luar dari situ nggak ada bang, biasa aja.
Masuk hari kelima keenam saya nggak ada melihat hal-hal yang menakutkan. Masuk hari 7 bang. Ini parah nih bang ceritanya bang, hari ke-7. Serem banget bang. Oke, gimana tuh awalnya tuh? Saya naik atas bukit. Bukit itu saya lihat bukit paling tinggi. Itu saya menemukan bukit itu jam-jam maghrib lah. Saya temukan itu. Saya lihat bukit itu, saya naik ke atas. Naik ke atas, saya lihat, tiba naik di atas. Itu di atas itu bang, datar banget bang. Kemudian pohonannya nggak seperti pohonan yang saya lihat sebelumnya bang. Pohonannya itu ya masih muda-muda gitu. Nggak ada pohon gede, nggak ada. Ini bekas garapan orang mungkin ya dalam hati saya. Ini kok bersih gitu. Dan rumput-rumput juga sudah mulai saya temukan di situ bang. Apakah ini perkampungan? Dalam hati saya, apa saya ini kesasar ke perkampungan? Tujuan saya kan bukan ke sini dalam hati saya kan. Atau memang di sini kampungnya gitu. Jadi bertanya-tanya terus dalam hati saya. Saya duduk istirahat sejenak, saya mandang. Saya pandangin, saya duduk di tepi pohon. Kemudian saya lihat kakek-kakek bang. Kakek-kakek ini dari kejauhan saya perhatikan. Dia lagi ngumpulin ranting-ranting kayu gitu. Ditumpukin satu tempat. Terus saya samperin bang. Perasaan saya si kakek-kakek ini yang saya lihat ini dekat. Tapi nyampenya lama banget bang. Perasaan saya dekat, tapi nggak sampai-sampai nggak ketemu sama dia. Oh, jadi Bang Rio nyamperin seolah nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Perasaannya dia dekat. Kakek-kakek ini. Nggak lama kemudian memang saya ketemulah sama si kakek ini. Oke. Kek, saya bilang gitu. Nggak disautin. Kek, saya bilang gitu 2 kali nggak disautin. Saya ingat. Silsilah Jambi itu kan kalau kakek itu kan datuk. Saya panggil ketiga datuk, saya bilang gitu. Baru dia noleh. Oh. Datuk, saya bilang gitu. Yo, katanya gitu. Di sini ada kampungnya, kek, saya bilang. Gak ada, katanya seperti itu. Terus kakek dari mana, kek? Ada sama keluarga. Keluarganya ada tuh, saya bilang. Kenapa datuk bilang gak ada di sini kampung? Karena begini, katanya seperti itu. Kampung kami gak dianggap. Kampung kami dikutuk, katanya seperti itu. Nah, saya mulai merinding, bang. Iya. Karena kakek ini penampilannya rambutnya panjang, seram lah. Ya macam udah berbulan-bulan gak mandi gitu bang. Lesu khusu gitu. Iya, aromanya pun lain bang. Macam aroma-aroma kemenyan gitu si kakek ini. Jadi kakek punya keluarga di sini. Akan tetapi kakek bilang gak ada kampung. Iya, kampung kami gak dianggap. Kampung kami dikutuk. Terus kampungnya di mana, kek? Saya bilang. Adanya sebelah ujung sana. Kamu jalan ada 10 kilo. Nanti kamu ketemu gapura yang bambu. Kampung saya ada di situ, katanya seperti itu. Ya udah, kek, saya tungguin ya, kek, saya bilang gitu kan. Saya tungguin. Udah, kamu gak usah kemana-mana, kamu sini aja. Nanti kalau kamu mau ke sono, kamu melangkah sendiri, katanya seperti itu. Saya bingung bahasa kakek ini. Oh ya tuh, saya bilang gitu. Saya tunggu sini ya tuh, ya, saya bilang. Ya, dia kembali lagi keliling. Karena saya asik ngambil ada ranting-ranting, saya tabuk-tabukin ke tanah gitu kan. Saya lihat-lihat gini, main-mainin lah gitu. Tiba-tiba saya udah mulai sadar, si kakek tadi mana ya? Dalam hati saya kan, nggak ada lagi orangnya. Oh, hilang. Hilang. Tumpukan kayunya pun nggak ada lagi bang. Tumpukan kayunya nggak ada lagi. Saya panggil-panggil, Dato, saya bilang seperti itu. Nggak ada. Malah saya dengar suara bayangan gitu. Oh, gitu. Macam suara kakek-kakek gitu kan, tapi suaranya gitu, gaung. Oh, gitu. Oh, ini nggak bener ini dalam hati saya. Udah, saya ingat. Oh, berarti tadi kakek itu jangan-jangan udah pulang. 10 kilo dari sini ngikuti arah matahari. Oh, ke arah sono. Saya kembali jalan, bang. Kisaran itu mungkin udah tengah malam, bang. Saya jalan 10 kilo, saya ketemu gapura yang dibilang si kakek tadi. Gapura itu berbentuk kayu rotan, bukan bambu, kayu rotan bang. Cuman atasnya ada bambu. Di dinding gapuranya ini banyak macam rumput-rumput jalar gitu bang. Kemudian saya penasaran, jangan-jangan ini kampung yang disebutkan sama si Abah tadi dalam hati saya. Nah, kemudian saya melihat ada orang bang. Suasananya saya lihat itu macam rame gitu. Saya lihat dari kejauhan. Saya mendekat, kurang lebih ada berkisaran 10 meteran lah dari gapura tersebut. Saya melihat ada warung. Warung orang lagi pada ngopi, apalagi apa saya nggak tahu lah. Pastinya lagi duduk lah bang. Nah, ada juga ibu-ibu yang lagi bawa bakul. Bakulnya ada yang ditenteng, ada yang dipikul di kepala. Saya melihat itu. Saya Tengah penasaran. malam itu? Tengah malam bang. Nah,
Itu bang, di daerah kampung situ, itu kan suasana malam bang. Saya lihat di situ, dalam itu bang, macam sore bang. Terang gitu, terang. Makanya saya bisa melihat. Nah saya penasaran, saya masuk. Saya melangkah dari gapura ini masuk ke dalam. Bulu roma saya merinding semua bang. Merinding ketakutan. Pasti ini nih kampung yang dikatakan si Abah dalam hati saya. Saya jalan. Ketemu sama anak kecil. Oh bukan anak kecil bang. Wajahnya dewasa, cuma bentuknya kecil bang. Macam kurcaci gitu bang. Macam kurcaci. Saya tanyain. Bang, saya bilang gitu kan. Dia nggak nyaut. Noleh saya pun enggak bang. Melihat saya pun dia enggak. Dia nyaut. Dia jalan aja gitu. Bang, saya bilang, saya menumpang nanya bang. Saya bilang gitu. Nggak nyaut. Kemudian warung yang saya lihat tadi itu, saya deketin lagi bang. Saya lihat warungnya itu, depannya itu ada gorengan. Terus macam warung kopi lah bang. Yang duduk di situ seingat saya itu kemarin ada 3 orang. Orang tua nggak tua banget lah. Saya lihat orang warungnya nggak ada. Saya ngomong sama orang yang saya lihat tadi 3 orang. Pak, mohon maaf pak, saya mau nanya pak. Ini kampung Talang Mama ya kata. Langsung dia bang noleh saya, melototin saya bang. Langsung dulu melototin saya karena saya bilang Talang Mama itu bang. Saya nggak tahu bang, lihat muka beliau ini saya takut. Padahal wujudnya biasa bang, manusia. Karena ketika saya menyebut kampung Talang Mama, awalnya dia nggak noleh, tiba-tiba dia langsung lihat saya, langsung pelototin saya bang. Nah kemudian saya takut bang. Ini orang saya nanya, kenapa saya dipelototin? Ekspresi itu macam dia mau bunuh saya bang, ekspresi dia itu. Marah banget ya? Macam marah gitu. Saya penasaran. Ya udah, mohon maaf pak ya, kalau saya salah omong, saya bilang gitu. Saya jalan, ada bentuk gang sebelah kanan, saya masuk ke dalam. Jadi di situ bentuk bangunannya bang, itu atapnya dari daun gitu bang, bangunan macam model dulu, terus dindingnya macam bambu gitu. Kemudian saya lihat ibu-ibu, bu, saya bilang, nggak disautin lagi. Saya coba lagi, saya langsung to the point aja dah, nyanyi kampung Talang Mama. Bu, kampung Talang Mama di mana bu? Nah sama bang, hal yang sama. Bu langsung lihat saya, pelototin saya. Lama-lama saya dibunuh di sini. Dalam hati saya kan. Karena saya bang merasa takut banget dalam kampung itu, saya balik lagi. Saya balik lagi putar arah menuju arah Gapura. Oh Gapura teman-teman datang? Iya, kurang lebih kalau menurut prediksi saya, ada 4 jam saya mencari Gapura tersebut nggak ketemu. Saya keliling-keliling, perasaan di situ-situ aja bang. Rumahnya sih rame, rapat-rapat lah. Rame. Saya keliling perasaan di situ-situ aja bang. Gapura ini nggak ketemu. Saya udah letih, lelah. Tiba-tiba saya kepikiran rokok gudang garam merah ini bang. Saya ambil korek, saya hidupin, saya ngerokok santai sebentar. Ngisap, setengah batang. Saya hisap, tiba-tiba si kakek-kakek lewat yang saya temukan tadi yang pertama. Gini katanya, masih ingat sama kakek, sama datuk katanya seperti itu. Iya datuk tadi ya, saya bilang gitu. Iya katanya gitu. Datuk tadi kenapa tinggalkan saya datuk? Ini kampung datuk, saya bilang gitu. Iya benar. Kalau pendapat saya, mending kamu balik. Katanya seperti itu. Nggak baik kamu lama-lama di sini. Katanya seperti itu. Saya tahu orang yang mengarahkan kamu sini, saya tahu. Makanya mereka bukan saudara kami lagi katanya. Oh. Mending kamu balik, jangan lama-lama di sini. Jadi sebelumnya itu saudara datuk. Kenal, masih saudara. Masih sepupuan dengan saya. Kata seperti itu. Wah jangan-jangan saya dibodoh-bodohin dalam hati saya kan. Datuk ngerokok datuk. Kami nggak mengenal yang begituan. Udah penting saran saya, kamu buru-buru pulang. Nanti kamu ngikutin, ini jalan ini lurus aja. Gak usah belok-belok. Katanya seperti itu. Iya datuk, mohon maaf datuk ya kalau saya ada salah. Saya bilang gitu. Kamu gak usah panjang lebar ngomong. Semua itu saya udah pahami. Perjalanan kamu saya udah pahami katanya. Penting kamu pulang dah katanya gitu. Iya datuk, saya ngabisin rokok ini aja datuk. Udah kamu sambil berjalan merokok. Rokok kamu gak usah matiin katanya. Dia jalan duluan bang. Jalan. Nah tiba-tiba jalan. Saya mau buang puntung rokok saya. Saya lihat ke bawah. Tiba-tiba saya mau ngeliat ke arah kakek itu lagi. Gak ada lagi, hilang tiba-tiba. Saya ketakutan. Saya jalan lagi. Ikutin arah Gapura tadi yang tunjukin sama si datuk tadi. Si kakek-kakek tadi.
Saya jalan. Nah, ketemulah gapura yang saya temukan tadi. Setelah saya menemukan gapura tersebut, saya keluar, Bang. Matahari udah mulai terbit. Oh, udah hampir pagi gitu. Udah hampir pagi. Iya. Udah saya berkata dalam hati saya, kemarin saya melangkah ke arah sini dari terbit matahari. Berarti saya pulangnya terbenamnya matahari. Oke. Itu pedoman saya. Saya berjalan pulang. Nah, saya turun ke bawah ke dalam hutan. Nah, di situ saya turun hanya 3 hari. Sudah ketemu perkampungan Talang Mamak luar tadi. Oh, Padahal saya berjalan itu, Bang, 1 minggu. oke. Ya berangkat Pak, 1 minggu. 1 minggu. Nah, di situ, Bang, ketakutan saya luar biasa banget, Bang. Ini di luar nalar saya. Saya kira itu, Bang, hal-hal seperti itu cuma ada di televisi, Bang. Kalau ini, Bang, benar-benar saya alami. Masa sih? Saya berjalan mau pergi lama banget, 1 minggu. Gila, jauh banget ya selisihnya ya. Ketemu sama kampung itu. Pedoman saya kan ada sungai kecil yang saya seberangin pertama. Oke. Saya udah nyebrang. Itu udah masuk sore. Udah mau malam lah saya ketemu di situ. Nah, kemudian karena saya udah ketakutan, saya singgah lagi tempat si Abah. Bah, saya bilang. Sambil saya ketakutan, ngomong aja, Bang, saya, Bang, udah kaku, Bang. Bah, saya bilang. Sepanjang perjalanan saya, Bang, mungkin Abah udah tahu. Tahu katanya seperti itu. Kamu ketemu kakek-kakek kan? Datuk-datuk kan katanya. Iya. Itu benar apa yang dikatakannya tadi. Dia itu masih saudara saya. Jadi kamu sudah tahu jelas kan ada kampung kan? Di tengah-tengah hutan Bukit 30. Iya, saya bilang gitu. Saya bilang iyanya aja ketakutan. Kemudian di belakang rumahnya itu ada suara tar gitu. Macam suara berisik gitu, macam suara petasan, Bang. Suara apa itu? Bah, saya bilang. Enggak, dia tahu. Kita ceritain dia, katanya seperti itu. Itulah si kakek, itulah si macan putih katanya. Itu karena areal di situ aja. Kalau dia keluar dari areal itu, dia berbentuk macan putih. Jadi kamu nggak ada melihat dia berbentuk macan putih, enggak. Pasti saya ketemu tiba-tiba menghilang gitu aja, Bah. Oh iya. Kalau kamu melihat dia berbentuk macan putih, kamu bisa diikutin katanya. Itu jahat katanya seperti itu. Jahat. Makanya itu kampung dikutuk. Katanya seperti itu. Jadi kamu udah tahu, kemudian langkah kamu berikutnya saya kembalikan sama Muhammad Kohar katanya gitu. Jadi kamu tadi suruh pulang, ya udah bagus. Kalau dia kasih amanah suruh pulang, kamu langsung pulang, bagus katanya. Jangan bertahan di situ. Berarti tidak baik. Berarti ada hal-hal apapun yang mau ada datang sama kamu itu tidak cocok di badan kamu. Itu ada intinya katanya seperti itu. Jadi ini gudang garam gimanain, Bah? Udah sama Abah aja ya, saya bilang. Ada sebungkus kan. Saya cuma ngisap sebatang. Perlunya cuma sebatang doang katanya. Iya. Nah, kalau kamu nggak bawa rokok itu, kamu nggak ketemu jalan pulang katanya seperti itu. Semua sudah saya bekalin lah, mulai dari roti. Nah, kenapa kamu udah merasakan nggak? Cuma makan 2 roti tapi kamu kenyang? Bener, Bang. Kamu nggak makan nasi kan? Nggak ada, Bang. Nah itu. Jadi jangan kita sepelekan hal-hal di luar alam dari kita, katanya seperti itu. Itu benar-benar ada. Udah singkat cerita, saya kasih rokok udang garam merah ini beserta koreknya saya kasih. Nah, kemudian saya balik, saya minta sendal saya balik lagi ke rumah. Saya ambil uang, ada tempat selipan saya kan. Saya balik lagi ke karena nggak jauh, kurang lebih jaraknya 15 menit, Bang, dari rumah saya. Saya balik lagi, saya kasih lah sama si Abah ini 100.000. Saya nggak ada uang begini-gini. Saya nggak minta itu. Nggak, ini rasa terima kasih saya. Saya bilang gitu. Saya balik lagi. Saya minta, Bah, mana tahu ada sesuatu apa. Kan mau, Bah, nanti ngikutin seperti itu katanya kan. Kalau itu nggak bisa saya pastikan. Kalau ada pun hal-hal seperti itu, sama Muhammad Kohar aja katanya. Dia bisa, katanya seperti itu. Iya, Bah, makasih, saya bilang. Udah saya kasih uang 100.000 ini. Nah, saya pulang lagi ke rumah. Pulang ke rumah, karena saya merasa kelelahan, Bang, saya langsung tidur. Saya sampai di rumah berkisaran jam 4 sore. Pas maghrib, badan saya menggigil. Demam tinggi. Nah, mata saya merah. Yang mengatakan mata saya merah ini orang tua saya yang lihat. Terus orang tua saya bilang, kamu habis dari mana, Nak? Katanya seperti itu. Saya nggak cerita. Oke. Kamu habis dari mana? Kenapa 3 hari ini nggak kelihatan? Katanya seperti itu. Dia mengatakan 3 hari, Bang. 3 hari. Kata orang tua saya. Oke. 3 hari ini kamu habis dari mana? Saya mulai termenung gini, Bang.
sambil menahankan rasa sakit saya, demam ini kan panas dingin. Perasaan saya 1 minggu perjalanan, tapi orang tua saya mengatakan saya nggak kelihatan cuma 3 hari doang. Mulai saya menggebu-gebu, nggak tahu bang, banyak kebingungan, banyak ketakutan pada saat itu. Setelah orang tua saya bilang cuma saya 3 hari, terus saya tampar mau pipi saya kuat-kuat, saya tampar, saya tampar. Sadar, sakit dalam hati saya. Udah orang tua pergi ke warung beli obat demam, prokol dikasih ke saya, nggak juga. Sampai kebesokan harinya nggak juga. Terakhir saya ingat, udah saya pergi ke tempat si Abah itu keesokan harinya habis maghrib. Abah Kohar ini nih, Abah Kohar, yang orang Abah Banten itu, orang Banten, yang asli Banten. ya asli Banten. Saya balik lagi, saya sampai ke sana langsung ketawa dia, bagus, luar biasa katanya, kamu bisa katanya gitu kan. Sampai ke sono, iya bah, saya bilang, ini bah saya bang, oh lagi demam bah, panas dingin, saya bilang seperti itu. Gimana ini bah, saya bilang, saya nggak tahan bah, bilang. Udah tenang aja, hawa-hawanya masih nempel dengan kamu katanya. Hawa-hawanya. Hawa-hawa, saya nggak tahu entah hawa apa yang dimaksud sama si Abah. Kemudian dia ngambil air putih, dia ambil tasbih, dia berdoa. Setelah dia berdoa, berzikir, dia kasih air putih tersebut. Bismillah 3 kali katanya seperti itu. Saya nanti kamu minum 3 tekukan katanya gitu, terus kamu cuci muka 3 kali. Bismillah 3 kali, saya minum, terus saya cuci muka 3 kali. Nah, kemudian si Abah itu ngasih, sampai sekarang ini cincinnya bang. Oh, ini cincin yang abang pakai? Ini cincinnya. Yang dari Abah Kohar? Iya, ini cincinnya. Ini dikasih sama si Abah. Jadi sampai sekarang ini saya pegang. Merinding aing. Jadi ketika ada hal-hal yang gitu, jadi saya hawa saya tebal, lagi bilang yang mana ya, fisik saya tebal gitu, kebal gitu. Biasanya kan kalau orang melihat makhluk halus kan bang demam, ketakutan gitu apa gitu. Nah saya nggak tahu diapain cincin ini, yang pastinya saya merasa ini kenangan. Iya, oleh-oleh gitu ya. Dari si Abah Kohar. Sampai sekarang ini saya pakai. Gila, pantesan deh tadi Bang Rio di belakang layar rokoknya gudang garam merah. Gudang garam merah, ya benar. Gila sih, merinding ya. Terus apa lagi tuh bang? Pas ngobrol sama Abah Kohar tuh. Nah, kemudian di situ bang, saya banyak merasakan ketika saya melihat orang yang sudah pernah belajar gitu kan, itu biasanya ada pengikutnya bang. Saya sering melihat namanya ada seseorang yang macam kemarin saya di Kota Tangerang main. Saya ketemu ada salah satu orang Cina namanya si Koko. Saya melihat ada di belakangnya itu bentuk gorila, serap matanya merah. Cuma saya udah biasa. Oh berarti ini pegangannya gitu. Setelah saya memakai cincin ini, saya sering lihat seperti itu bang. Banyak jenisnya. Terkadang ada bentuk manusia, tapi di sini separuhnya sisik ular. Kalau kayak gitu hodam atau peliharaan? Kodam atau bang. Oh hodam. Kodam. Jadi berbanyak jenis. Kalau ya pernah ngeliat ke bang yang pesugihan-pesugihan gitu, misalkan dia tukang apa atau melihara gitu biar penglaris lah bahasanya. Itu ada bang. Pernah ngeliat atau gitu? Pernah bang. Jadi kalau pelaris itu pernah saya lihat bang, ada satu namanya angkringan telur-telur gitu bang, apa namanya, telur gulung gitu kan. Iya. Itu bosnya cuma satu, cuman namanya tempat kuliner itu kan banyak. Itu laris banget, rame selalu. Tapi saya lihat sekitarnya itu banyak monyet kecil. Apa? Monyet kecil Monyet. berkeliaran. Jadi dibasing bau si pembeli. Ya mereka kan nggak lihat bang. Berkeliaran ngau gimana sih kalau monyet namanya bermain. Iya. Jadi kalau hal seperti itu sering monyet bang. Monyet ya. Monyet. Gila. Terkadang itu ada, contoh kita lagi ada meja nih lagi minum. Terkadang monyetnya di sini lagi nyuil entah kotoran apa segala macam, kita nggak tahu. Tapi orang selalu betah di situ rame. Gokil ya. Dan nih bang, pas abang turun dari desa itu kan ketemu abah nih, abah yang orang sana gitu ya. Iya benar. Nah, abang sempat tanya gak, kenapa kok abah bisa dianggap bukan saudara lagi sama yang desa di sana itu? Nggak sempat bang.
Karena saya kemarin itu kan udah ketakutan, cuman si Abah itu cuman dia langsung cerita katanya kalau si Datuk tadi itu masih saudara sama dia, Oke. itu orang jahat katanya seperti Orang itu. jahat. Nah, makanya itu kampung di Kotobu, ketika dia keluar dari kampung itu dia berupa macan putih. Jadi si abah nggak cerita kenapa kok bisa dianggap nggak saudara gitu? Apa pernah konflik atau gimana gitu? Nggak ada cerita, Bang. Nggak cerita Nggak. dia. Karena pada saat itu memang saya gimana Bang, pikiran itu banyak bingung, banyak ketakutan, bercampur aduk. Karena namanya belum pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Dari situlah baru saya sadarin Bang. Selama ini saya melihat televisi, macam film-film tujuh manusia harimau, macam film-film hantu-hantuan gitu Bang. Ini saya nyata Bang, saya lihat. Jadi bukan berupa suatu dongeng apa gitu enggak Bang. Abang Rio ngalamin. Ngalamin sendiri Bang. Oke, perjalanan gaib jatuhnya itu gila sih. Ya, namanya kampung di tengah-tengah hutan Bukit 30. Iya, hutan lindung ya. Sampai sekarang itu memang kampung itu memang ada Bang. Tapi itu kampung beneran nih bang ya? Kampung beneran, Bang. Kampung, maaf ya, kampung siluman atau kampung gaib bukan? Enggak, kampung beneran Bang. Beneran manusia Iya. gitu isinya. Manusia. Tapi mungkin punya kekuatan lebih gitu ya atau Kalau orang pintar bisa ngelihat Bang, pasti dia bisa ngelihat kampung itu. Memang itu benar ada Bang. Iya, iya. Dan orang sana banyak yang ke situ bang. Maksudnya penasaran pengen nyamperin gitu, pengen nyari-nyari. Ada gak orang-orang situ? Kalau di situ Bang banyak yang udah tahu cerita, cuman banyak yang takut Bang. Takut. Nggak berani gitu. Gila merinding sih gua. Beneran hawanya beda banget. Kalau orang-orang dari luar belum ada sih saya Bang. Karena cerita itu sebenarnya Bang, saya juga sudah mohon izin juga sama penunggu datuk di sana untuk menambah pengalaman untuk teman-teman yang lain. Iya, iya. Makanya saya datang di Kiba Misteri Gokil sih pengalamannya. menceritakan itu karena itu sebenarnya itu Bang ditutup Bang ceritanya. Iya. Dan ini pengalaman gila sih. Gokil. Nah nih Bang Rio, setelah kisah pengalamannya Bang Rio alamin, ini menurut saya sih pengalaman yang luar biasa sih Bang ya. Karena perjalanan ini nggak gampang gitu. Iya Bang. Punya pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih? Jadi buat teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetap semangat dalam segala bidang apapun, tetap bersinergi. Pedoman saya cuma satu, dan ini saya bagikan untuk teman-teman. Tua pasti dewasa pilihan, bukan tua memastikan kedewasaan. Tetap semangat. Semangat tanpa menyerah. Kalau nyerah jangan. Kalau capek istirahat. Capek istirahat. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau jangan ngechat dia nggak dibalas uring-uringan. Balas sayang iya doang balasannya. Aduh. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Rio ini. Ya, hutan tempat para makhluk-makhluk yang tak kasat mata mungkin gitu kan. Dan pengalaman Bang Rio ini benar-benar di luar nalar manusia gitu ya. Dan banyak sih, kan gue juga pernah sering main ke Jambi gitu ya. Banyak teman-teman yang orang Jambi sana bercerita tentang kampung itu. Dan kebetulan alhamdulillah kita ada kedatangan nih Bang Rio yang pernah berkunjung ke sana. Ini serem banget ya Sob ya, karena perjalanannya itu benar-benar mengerikan, seperti kita melihat mantan yang penuh kenangan gandengan sama pasangan baru. Aduh, lelah pokoknya. Oh ya nih, buat teman-teman yang tinggal di Bandung jangan lupa tuh sama yang di Jogja tanggal 5 Februari dan tanggal 27 Februari kita bakal ke sana. Jadi buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horornya, langsung aja chat nomor admin tuh, kita atur jadwal gasken kita gibah misteri. Oke, sampai jumpa di Bandung dan Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Rio ya. Thank you ya Bang ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.